Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 327, Menghina Diri Sendiri. Di atas panggung, Luo Xiu mengangkat tangan dan kuali naga ganda terbang kembali, berubah menjadi sebesar telapak tangan, jatuh ke telapak tangannya. Dia memandang Chang Lan, berpikir dalam hati bahwa orang ini bisa melatih dua atribut hingga mencapai tingkat besar dan sempurna di usia 20-an, benar-benar jenius sejati. Kecuali cara yang tidak bisa dia ungkapkan sembarangan, dia sudah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengalahkannya. Chang Lan sudah sehebat itu, tetapi menurutnya, di antara pewaris tanah suci abadi, Chang Lan bukan yang terkuat. Jika dia menghadapi lawan yang lebih kuat, apakah dia harus mengungkapkan lebih banyak kartu asnya? Menghapus darah di sudut mulutnya, Chang Lan perlahan bangkit, kamu sangat kuat. Pertarungan ini, aku kalah. Meskipun kalah, wajah Chang Lan masih tersenyum, tidak terpengaruh oleh kemenangan atau kekalahan. Dalam hal ketenangan hati, dia jauh lebih unggul dibandingkan sebagian besar generasi muda. Terima kasih, Luo Xiu membungkuk dengan tangan di depan dada. Chang Lan sudah menyerah, pertarungan ini tentu tidak perlu dilanjutkan. Keduanya menghilang dari panggung, dikembalikan ke teratai api. Sekejap, semua mata tertuju pada Luo Xiu karena Chang Lan sangat terkenal di wilayah selatan, memiliki kemampuan untuk bersaing di 5 besar sebagai jenius sejati. Ini membuat beberapa pewaris tanah suci abadi merasakan ancaman yang samar. Kakak Chang Lan kalah, gadis di bawah panggung cemberut. Matanya yang cerah menatap Luo Xiu yang duduk di atas teratai api dengan tidak senang. Yan Yue'er sangat senang melihat Luo Xiu menang. Pertarungan terus berlanjut. Sebagai satu-satunya tanah suci abadi di wilayah selatan, keluarga Wu memiliki 2 orang yang masuk 10 besar. Satu adalah Chang Lan dan yang lainnya adalah pemuda bernama Wu Yun. Luo Xiu memperhatikan bahwa Wu Yun tidak pernah menggunakan senjata atau harta apapun. Energi spiritualnya bisa dengan mudah merobek ruang. Kekuatannya jauh lebih besar daripada Chang Lan. Ada juga murid utama dari Istana Bintang Surgawi, Xing Ling. Dia dan Wu Yun adalah yang paling populer sebagai jenius sejati, juga kandidat terkuat untuk memenangkan posisi pertama. Tentu saja, meskipun mereka berdua sangat diunggulkan untuk memenangkan posisi pertama, pewaris tanah suci lainnya juga sangat kuat, seperti Jiang Wuji dari Sekti Iblis Suci dan Dao Wuxin dari Sekte Langit Bumi. Pertarungan terus berlanjut, ada yang menang dan kalah. Setelah beberapa putaran, giliran Luo Xiu bertarung lagi. Kali ini, lawannya adalah Dao Wuxin dari Sekte Langit Bumi. Dao Wuxin adalah seorang wanita. Dia adalah putri suci dari Sekte Langit Bumi, orang pertama dari generasi muda Sekte Langit Bumi. Wajahnya tertutup kerudung, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya redup, membuatnya sulit dilihat dengan jelas. Di antara 4 tanah suci abadi, Sekte Langit Bumi di wilayah utara selalu paling misterius. Setiap generasi putri suci sebenarnya adalah penerus pemimpin tanah suci berikutnya. Di semua tanah suci, ada posisi seperti putra suci dan putri suci, statusnya hanya di bawah pemimpin tanah suci. Para pemimpin tanah suci adalah ahli bela diri tingkat tinggi yang jarang bertindak, sedangkan putra suci dan putri suci mewakili pemimpin. Karena itu, kekuatan putra suci dan putri suci tidak bisa rendah. Biasanya mereka paling tidak berada di tingkat santo bela diri untuk bisa diangkat sebagai putra suci atau putri suci. Dulu, Sekte Langit Bumi juga begitu, tetapi kali ini mereka mengangkat Dao Wuxin yang hanya di tingkat pangeran bela diri sebagai putri suci. Putri suci Dao Wuxin dari Sekte Langit Bumi, mohon bimbingannya. Tubuh anggun Dao Wuxin diselimuti cahaya redup, dia sangat misterius, dan justru misteri ini yang semakin menarik perhatian orang. Sekte Tarsuna, Luo Xiu, mohon bimbingannya. Luo Xiu juga dengan sopan menjawab, menatap wanita misterius di depannya. Meskipun tidak ada aura kuat yang terpancar dari tubuhnya, intuisi Luo Xiu memberitahunya bahwa wanita ini sangat luar biasa. Namun, pemandangan selanjutnya mengejutkan semua orang. Aku bukan tandinganmu, aku menyerah. Mereka belum bertarung, tetapi Dao Wuxin tiba-tiba mengatakan itu. Apa? Putri suci Dao Wuxin menyerah? Orang itu menggunakan ilmu sihir apa? Apakah dia mempengaruhi putri suci Dao Wuxin? Penyerahan tiba-tiba Dao Wuxin membuat seluruh arena gempar. Bukan hanya penonton, tetapi juga tokoh-tokoh besar dari berbagai tanah suci yang datang untuk menonton pun terlihat bingung. Dao Wuxin adalah pangeran bela diri level 8,
Semua yang dia pelajari adalah seni bela diri tingkat tinggi. Mengapa dia menyerah? Apakah Luo Xiu begitu kuat sehingga Putri Suci Dao Wuxin yang berada di level 8 pangeran bela diri pun tidak yakin bisa mengalahkannya? Di atas panggung, Luo Xiu juga tampak bingung, tidak mengerti mengapa Dao Wuxin menyerah. Sebagai Putri Suci dari Sekte Langit Bumi, Dao Wuxin dengan kekuatan level 8 pangeran bela diri bisa menandingi Santo bela diri, bahkan lebih kuat dari Santo bela diri biasa. Sedangkan Luo Xiu, kekuatan yang dia perlihatkan hanya sedikit lebih kuat dari Changlan. Namun, Luo Xiu segera menyadari bahwa Dao Wuxin tidak menyerah saat pertama kali naik ke panggung, tetapi tiba-tiba mengatakan itu. Apakah dia menemukan sesuatu? Luo Xiu mengerutkan kening menatap Dao Wuxin, tetapi Putri Suci itu tertutup cahaya redup, membuat wajahnya sulit terlihat, sehingga tidak bisa menebak apa yang ada dalam pikirannya dari ekspresi wajahnya. Di atas awan, keempat senior juga terkejut. Dengan statusnya, Putri Suci Wuxin bisa dibilang setara dengan mereka. Sebagai Putri Suci, dia mewakili wajah Sekte Langit Bumi, namun dia menyerah bahkan sebelum bertarung. Ini jelas merusak reputasi Sekte Langit Bumi. Apa yang dipikirkan Putri Suci Wuxin? Semua orang tampak bingung, tetapi Putri Suci Wuxin tidak memberikan penjelasan apapun. Awalnya diharapkan menjadi pertarungan yang sangat menegangkan, tetapi berakhir dengan cara yang tak terduga. Mata penuh tanya dari Patriark Api Wu Qiu bergantian memandang Putri Suci Wuxin dan Luo Xiu, tetapi dia juga tidak bisa menemukan alasan di baliknya. Dia mengayunkan tangan, mengirim mereka berdua kembali ke teratai api. Wu Qiu, kamu tahu apa yang terjadi? Dewi Hanyu menatap Wu Qiu dengan tanya. Karena Luo Xiu adalah jenius yang direkomendasikan oleh Wu Qiu untuk berpartisipasi dalam pertarungan ini, dari antara keempat senior, Wu Qiu lah yang paling mengenal Luo Xiu. Patriark Api Wu Qiu menggelengkan kepala. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Namun, Putri Suci Sekte Langit Bumi generasi ini dikatakan memiliki kemampuan khusus sejak lahir. Kemampuan apa? Patriark Kekuatan Duan Sitian juga menatap penuh tanya. Patriark Api Wu Qiu tetap menggeleng. Ini adalah rahasia inti Sekte Langit Bumi. Tentu saja kita tidak bisa tahu sembarangan. Matanya beralih ke Luo Xiu, yang terlihat bingung sambil duduk bersila di panggung teratai api. Dari ekspresi bingung semua orang, Luo Xiu menyadari bahwa selain Putri Suci Wuxin sendiri, mungkin tidak ada yang tahu mengapa dia tiba-tiba menyerah. Ini membuat Luo Xiu sedikit khawatir. Dia tahu bahwa kekuatannya bisa mengalahkan Putri Suci Wuxin, tetapi itu akan memaksa dia untuk mengungkapkan kartu truf terkuatnya. Seperti sayap roh, dua kutub kehidupan dan kematian, serta kekuatan hukum. Semua ini adalah kartu truf yang tidak bisa dia ungkapkan sembarangan. Putri Suci Wuxin yang tiba-tiba menyerah membuat Luo Xiu khawatir apakah dia telah melihat kartu trufnya dan menyadari bahwa dia bukan tandingannya sehingga menyerah. Setelah Putri Suci Wuxin, lawan berikutnya untuk Luo Xiu adalah Jiang Wuji dari Sekti Iblis Suci. Aku sudah bilang, aku tertarik dengan teknikmu dalam melatih kekuatan kematian. Jika kamu mau menyerahkan teknik itu, aku bisa merekomendasikanmu bergabung dengan Sekti Iblis Suci. Di atas panggung, Jiang Wuji berbicara dengan terus terang. Tidak tertarik, jawab Luo Xiu dengan datar. Meskipun kamu telah melatih kekuatan kematian hingga tingkat besar, itu hanya sedikit lebih kuat dariku. Tetapi kekuatanku lebih tinggi darimu. Kamu bukan tandinganku. Jiang Wuji mengerutkan kening. Tidak ada yang pernah berani menolak aku. Kamu tidak takut mati? Ingin membunuhku? Mata Luo Xiu menyipit. Itu tergantung apakah kamu punya kemampuan. Mendengar ini, Jiang Wuji tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Karena kamu keras kepala, aku akan membunuhmu dan mendapatkan apa yang aku inginkan. Saat berbicara, dari tubuh Jiang Wuji muncul aura iblis hitam, menyebarkan aura kematian. Sebuah pedang besar di kedua tangannya memancarkan aura kuat, jelas merupakan harta kelas atas, naga ajaib melahap surga. Jiang Wuji berteriak marah. Pedang besar di tangannya berubah menjadi naga iblis hitam yang melesat menuju Luo Xiu dengan kekuatan tak tertahankan. Luo Xiu tanpa ragu mengeluarkan kuali naga ganda terbang, melindungi tubuhnya dengan harta kelas atas ini dan melancarkan pukulan. Dengan kekuatan teknik transformasi 24 kali lipat dan kekuatan besar kematian, pukulan Luo Xiu menghantam kepala naga iblis itu. Boom, boom, boom. Setiap pukulan dari Luo Xiu mengguncang panggung dengan hebat. Setelah 13 pukulan, naga iblis itu pecah berantakan, dan pedang besar hitam terlempar kembali. Wajah Jiang Wuji berubah, aura iblis kematian mengerubungi Luo Xiu. Namun, serangan semacam ini sama sekali tidak berpengaruh pada Luo Xiu. Semua aura iblis itu diserap oleh tubuhnya dan segera dimurnikan. Wajah Jiang Wuji menjadi sangat buruk. Baru saja dia mengancam akan membunuh Luo Xiu dan merebut tekniknya, tetapi sekarang dia merasa seperti menamparkan wajahnya sendiri.
Ini tidak mungkin, bahkan jika dia telah melatih kekuatan kematian hingga tingkat besar, aku juga telah melatihnya hingga hampir tingkat besar. Bagaimana dia bisa menyerap kekuatanku? Wajah Jiang Wuji berubah-ubah, tetapi dia yakin bahwa Luo Xiu bisa melakukan ini karena tekniknya yang lebih kuat. Dia melatih teknik tertinggi dari sekti iblis suci untuk melatih kekuatan kematian, tetapi teknik Luo Xiu lebih kuat. Jika dia bisa mendapatkannya, semua kekuatan kematian yang masuk ke tubuh Luo Xiu seperti masuk ke lautan tanpa jejak. Tubuhnya seperti lubang tak berdasar yang tidak pernah bisa terisi penuh. Kekuatan Jiang Wuji semakin lemah, bahkan energi spiritual yang dia latih keluar dari tubuhnya, diserap oleh Luo Xiu. Menggunakan kekuatan kematian melawanku adalah menghina diri sendiri. Luo Xiu tampak tanpa ekspresi, tetapi di dalam hatinya dia tertawa dingin. Tubuhnya telah menyatu dengan manik hidup dan mati, yang merupakan harta dari hukum asal kehidupan dan kematian. Bagaimana mungkin dia takut dengan serangan kekuatan kematian? Bukan hanya kekuatan kematian, bahkan hukum kematian sekalipun dia bisa menyerap dan memurnikannya sepenuhnya.